Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Ari Project AP. Tidak seperti biasanya karena kesibukan-kesibukan yang memang cukup menyita waktu saya. Jadi konten-konten kita tentang wisata sejarah untuk sementara kita belum bisa teruskan. Dan untuk tetap bisa menghibur teman-teman semua, saya akan coba di hari ini sedikit mereview atau sekedar berbagi cerita kepada teman-teman bahwa seorang pekerja atau seorang pegawai, karyawan juga bisa untuk berwirausaha. Nah, wirausaha apa yang saya pilih? Sekarang saya sedang berada di kandang kambing saya. Bisa dilihat, ini nama kandang kambing kita, nama farm kita itu AP Farm. Bisa dilihat sendiri. Usaha ini saya pilih karena juga bagian dari hobi saya dalam beternak. Yang saya pilih itu ternak kambing. Dan sore hari ini saya ingin sedikit bercerita sebagai peternak pemula. Tentu banyak hasrat yang ada di diri kita untuk memulai itu seperti apa. Dan tentunya kita sebagai pemula selalu tidak sabar bahwa apa yang kita lakukan ini kalau bisa besok sudah mulai berkembang gitu. Contoh misal dari punya sepasang bisa menjadi 2 pasang dan seterusnya hingga menjadi besar. Nah, di peternakan ini sendiri saya bercita-cita ingin mengembangbiakan kambing. Tujuan saya apa? Karena permintaan daging kambing sendiri khusus wilayah Riau itu cukup sangat kekurangan kebutuhan daging kambing. Karena pasokan-pasokan kita di Riau sendiri kebanyakan datangnya dari luar kota seperti Lampung. Maka saya berinisiatif atau berpikiran bahwa ini adalah peluang besar untuk mengembangbiakan atau menjadi peternak penyuplai daging kambing ke depannya. Oleh karena itu, saya memilih untuk menjadi peternak kambing. Maka pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi sedikit kepada kawan-kawan bahwa menjadi peternak kambing itu susah-susah gampang. Kenapa? Karena kita selalu dipenuhi hasrat untuk selalu ingin menjadi peternak besar. Padahal kita di awal sebagai pemula. Nah, oleh karena itu kita butuh kesabaran. Butuh kesabaran untuk bisa melalui ini dengan baik. Tentunya mengesampingkan hawa nafsu kita untuk ada yang menjual kambing banyak nih langsung beli jor gitu, nggak begitu. Nah, untuk meminimalisir budget, maka kita upayakan sistem peternakan ini yaitu dengan breeding ini pengembangbiakan dengan menyiapkan indukan-indukan dan pejantan-pejantan yang tentunya bisa dihandalkan nantinya untuk mendapatkan keturunan-keturunan atau anak-anak kambing yang berkualitas dan mempunyai daging atau kualitas yang baik juga. Nah, kawan-kawan mungkin bisa sambil jalan, nanti saya akan memperlihatkan ini kambing-kambing saya. Awalnya saya ingin memulai itu memang bingung. Ini saya ingin ternak kambing apa sebenarnya? Karena memang diawali keinginan nafsu tadi, ingin selalu menjadi di awal itu, aku harus menjadi peternak yang besar ini, modal harus banyak. Itu sebenarnya sesuatu yang salah. Nah, maka saya sudah terlanjur mencoba. Jadi tidak ada salahnya karena keterlanjuran ini harus saya syukuri dan akan saya coba. Semoga ini bisa berhasil nantinya. Nah, yang di hadapan saya sekarang ini adalah kambing jenis PE. PE itu peranakan etawa ya. Ini pejantan yang kita siapkan di kandang kami dengan tinggi lumayan, ini sekitar 1 meteran. Bobot mungkin sekitar 80 kiloan ya. Nih, hitam. Bisa dilihat nih kalau ciri-ciri kambing PE, telinganya lempit ya. Tuh. Dan ini betinanya. Kita punya sepasang. Punya 1 ekor jantan dan 2 ekor betina. Di sini kebetulan kita masih dalam proses kawin kemarin, makanya kita taruh di 1 kandang. Sedangkan betina yang satunya lagi sudah bunting mungkin sekitar 2 bulan. Nah, selain kambing PE, kemarin juga saya menyiapkan domba jenis domba ini. Bulunya keriting ya kalau domba. Nah, ini gunanya kambing ini sebenarnya kambing pedaging, sedangkan PE tadi itu sebenarnya kambing susu, kambing perah. Jadi kalau dari PE ini selain dia untuk kambing kontes, dia juga kambing perah yang susunya diambil karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa susu dari kambing etawa itu sangat bagus buat kesehatan. Nah, sedangkan ini jenis domba, ini betina semua yang sini ya, alhamdulillah ini sudah pada bunting semua ya, sudah pada hamil semua ya, mungkin kisaran hamil 3-4 bulan. Kita tinggal menunggu waktu. Nah, untuk sini ada 6
Ini bunting ada 6. Di sini juga ada yang bunting juga, betina. Saya memang banyakin betina ya, karena tujuannya memang pengembang biakan. Ini ada yang betina. Ini ada beberapa ekor lagi betina. Nah, ini di sini ada satu yang kemarin sudah beranak. Ini anaknya sekitar kisaran umur 2 bulan, tapi masih nyusu. Dan sedangkan indukannya sendiri sudah minta kawin lagi. Nah, keuntungan dari kita beternak itu, kita bisa mendapatkan jumlah kambing itu cukup lumayan dalam 1 tahun. Karena dalam 1 tahun kambing itu bisa beranak sampai 2 kali. Nah, ini sudah berumur 2 bulan, dia sudah minta kawin lagi. Kita sudah lakukan pengawinan. Dan mudah-mudahan ini nanti jadi, mudah-mudahan bisa bunting. Kita lihat nanti hasilnya. Dan cukup untuk teman-teman ketahui, dari sekian ada kisaran 15 ekor betina yang saya miliki untuk dombanya, ini rata-rata sudah hamil semua. Bisa kalian bayangkan kalau seandainya ini semuanya nanti menghasilkan anak-anak atau cempe-cempe, 1 ekor indukan menghasilkan 1 saja sudah bisa mendapatkan 2 kali lipat kambing. Artinya dari 15 ekor, ketika 15 ekor betina ini semuanya beranak, akan menghasilkan 15 ekor anak lagi. Jika rata-rata 1 ya. Jadi kandang saya sendiri, kita sudah menyiapkan 15 indukan, di mana rata-rata indukannya sudah pada hamil. Mudah-mudahan insya Allah kalau pada melahirin semua ini, kita akan mendapatkan hasil yang cukup lumayan. 15 indukan, rata-rata 1 ekor saja melahirkan anak, maka akan dapat 15 ekor anak atau cempe. Dan untuk kedepannya, insya Allah kita akan terus mengembangkan kambing ini, dan kita akan kembang biakan terus, sehingga kita bisa memenuhi pasokan kambing untuk di daerah Riau, khususnya Kota Dumai sendiri. Nah, bisa dilihat di sini, yang di sisi sebelah kiri saya ini adalah kambing jantan. Sedangkan kambing jantan sendiri, selain untuk bibit, kita ada bibit 1, yang lain ini adalah untuk jual beli. Kita penggemukan 3 bulan panen. Artinya dalam 3 bulan kita harus bisa keluar kambing-kambing ini untuk dijual. Nah, ini gunanya apa? Di samping kita beternak, kita harus punya trik untuk bisa menghasilkan uang juga menjelang atau sambil menunggu indukan-indukan beranak pinak. Kita harus mempunyai putaran uang. Mempunyai putaran uang yang gunanya apa? Untuk biaya operasional kandang. Nah, inilah dia jantan-jantan ini kita siapkan yang gunanya untuk digemukkan lalu dijual kembali. Tentunya targetnya cuma 3 bulan ya, harus sudah keluar, dan kita bisa pakai untuk biaya operasional kandang, karena cukup lumayan untuk operasional kandang sendiri. Nah, sebagai peternak pemula, kepada kawan-kawan semuanya, yang terpenting itu di diri kita sendiri, yaitu sabar. Jangan tergesa-gesa. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi peternak, maka kalian harus menyesuaikan dengan bakat atau minat di hati kalian. Beternak apa sih yang cocok sama saya, dan beternak apa sih yang saya senangi gitu. Nah, ketika kalian senang memilih untuk beternak kambing, maka kalian harus sering-sering dan selalu mencari referensi, dan juga selalu berdiskusi dengan peternak-peternak yang tentunya sudah berpengalaman, agar kita tidak mengalami kerugian, terutama kerugian karena kelalaian kita. Contoh, kelalaian kita kurang memahami tentang kesehatan kambing itu seperti apa, kita kurang memahami tentang cara mengobati kambing yang batuk, masuk angin, kurapan. Jadi itu semua perlu kita pelajari. Saat ini begitu banyak literasi atau petunjuk-petunjuk tentang cara beternak kambing. Salah satunya dari YouTube. Banyak sekali dari YouTube yang bisa kita pelajari, dan juga selain dari YouTube kita saling komunikasi dengan peternak-peternak yang sudah senior tentunya. Nah, ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut harus kita pelajari, dan tentunya ketika kita belajar, tidak semua apa yang kita dengar itu mesti kita lakukan. Nah, kita lakukan sebisa mungkin, dan tentunya yang paling penting yaitu menghemat budget agar usaha ini tidak terlihat atau terkesan merugi nantinya. Nah, untuk kawan-kawan semua, di sore hari ini saya sudah melihatkan beberapa jenis kambing tadi, termasuk di situ juga ada jenis kambing Jawa yang juga
sedang bunting. Nah, hal lain yang perlu saya sampaikan bahwa selain tentang kesehatan juga tentang pakan. Pakan ini perlu juga teman-teman saling diskusi, saling komunikasi dengan peternak-peternak senior, dan juga mencari tahu di Google atau di YouTube juga pakan kambing yang baik itu seperti apa. Dan tentunya kalian juga harus punya bank pakan sendiri. Dan untuk kesehatan kambing itu, pakan seperti apa yang baiknya. Nah, saya sendiri sebenarnya memilih pakan itu ada 2 jenis. Yang pertama hijauan tuh bisa rumput. Nah, di sini saya juga sebenarnya sudah menyiapkan sedikit lahan untuk menanam rumput jenis rumput gajah atau rumput pacong. Selain itu juga untuk memberikan pakan tambahan, saya juga memberi onggo atau ampas ubi. Nah, ini kita harus punya hitung-hitungan sendiri juga. Nah, untuk pembahasan masalah pakan nanti akan saya bahas di episode selanjutnya. Nah, sore hari ini saya nanti akan menunjukkan, sebentar lagi kita akan memberi makan kambing-kambing kita. Karena ini pengelola penjaga kandang saya mungkin sedang dalam perjalanan untuk membawa rumput, dan jadwal makannya sendiri kita lakukan 2 kali sehari, pagi dan sore. Pagi kita kasih makanan ampas ubi, di sore hari kita kasih makanan rumput segar. Nah, AP Farm sendiri berdiri di atas lahan yang cukup sempit dan minimalis. Kenapa begitu? Karena lahan ini hanya berukuran 20 kali 23 meter. Ini benar-benar saya manfaatkan untuk bisa menjadi maksimal. Nah, hasilnya seperti ini. Saya dapat membuat kandang berukuran 4 meter kali 15 meter. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi saya berusaha memang di atas kandang ini bisa maksimal kapasitas kambing hingga mencapai 60 ekoran. Nah, di sini saya membagi kandang menjadi 2 bagian. Yang pertama ini bagian penggemukan, dan yang kedua ini kandang koloni. Kandang koloni sendiri saya belah menjadi 2 bagian juga, di mana yang satu untuk khusus untuk kambing yang besar, karena memang tidak bisa ditaruh di kandang penggemukan karena postur tubuhnya juga cukup besar. Nah, yang satu lagi untuk kandang kawin, dan setelah kita proses kawin, maka jantannya kita keluarkan, kita biarkan betina-betina yang sedang atau indukan-indukan yang sedang hamil di kandang koloni. Nah, kalian juga bisa memanfaatkan lahan yang sempit ini untuk hal-hal yang lain yang bermanfaat, diantaranya menanam stok pakan, ya diantaranya rumput gajah. Saya sendiri sudah menanam rumput gajah atau rumput pakcong yang mudah-mudahan nantinya bisa membantu menutupi suplai makanan kita. Dan yang kedua, manfaatkan juga untuk hal-hal yang lain yang bernilai finansial, tentunya masih masih berhubungan dengan ternak. Nah, di sini sendiri saya memanfaatkan lahan ini yang telah saya pagar keliling dengan seng untuk beternak. Selain kambing ini saya beternak ayam. Tentunya ayam ini bukan ayam kampung biasa, yaitu ayam Bangkok. Nah, alhamdulillahnya dari 1 ekor jantan dan 2 ekor betina telah berhasil menetaskan 9 ekor anakan, dan untuk 1 indukan betina lagi sedang dalam proses bertelur. Dan mudah-mudahan perputaran ini akan menuai hasil nantinya. Tentunya perlu kesabaran ya, untuk mencapai sesuatu yang baik itu perlu kesabaran. Nah, selain itu sebenarnya banyak hal lagi yang bisa kalian manfaatkan selain ternak kambing, ternak ayam. Tentunya bisa yang lain, atau kalian sisipin juga dengan tanaman lain. Di sini juga di sisi kiri saya itu saya tanam, selain ada rumput, saya tanemin pepohonan buah-buahan, pohon durian, pohon rambutan, dan juga ada beberapa jenis tanaman lainnya. Dan sedangkan yang sudah ada sekarang itu ada pohon pepaya yang buahnya bisa saya ambil setiap saat kalau sudah masak. Tentunya ini sangat bernilai ekonomis, paling tidak untuk diri kita sendiri. Dan jangan lupa tujuan utama kita adalah nantinya untuk menghasilkan uang. Dan peternakan ini sendiri tentunya saya bangun dengan tujuan yang pertama tadi, untuk menjadi penyedia pasok daging kambing untuk wilayah Dumai khususnya, dan Riau pada umumnya. Karena kita miris di Riau sendiri mengambil pasokan daging kambing itu dari luar kota. Dan sebentar lagi kita akan
melihat proses pemberian pakan rumput, dan tetap saksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk channel ini agar kami bisa terus memberikan informasi-informasi menarik dan juga dapat menghibur teman-teman semua. Oke kawan-kawan, mungkin demikian untuk sore hari ini. Terima kasih telah mengikuti channel kami, tentunya Ari Project AP. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami terus bisa memberikan informasi menarik buat kalian semua. Dan terima kasih juga telah melihat dan jalan-jalan ke kandang AP Farm. Bagi kawan-kawan yang ingin membeli kambing juga bisa hubungin kontak yang ada di layar nantinya. Terima kasih buat kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.